Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di kelas online mata pelajaran PKN. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang materi bertoleransi dalam keberagaman. Sebelum kita membahas tentang materi ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu menjelaskan faktor penyebab keberagaman. Yang kedua yaitu menjelaskan keberagaman suku, agama, ras, gender, dan budaya. Nah, anak-anak, faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Faktornya di sini ada 3. Yang pertama, latar belakang historis Indonesia yang beraneka ragam. Sejarah dari masing-masing daerah itu beraneka ragam. Kemudian budayanya juga beraneka ragam. Sehingga itu bisa menjadi penyebab timbulnya keberagaman bangsa Indonesia. Faktor yang kedua ada kondisi geografis. Kondisi geografis di sini Indonesia terletak di 2 benua dan 2 samudra. Ada benua Asia dan benua Australia. Kemudian ada samudra Hindia dan samudra Pasifik. Faktor yang ketiga ada keterbukaan terhadap kebudayaan luar. Bangsa Indonesia itu bangsa yang terbuka, artinya mau menerima kebudayaan yang berasal dari luar. Tetapi kebudayaan itu harus disaring dan difilter sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian Indonesia itu merupakan negara yang beraneka ragam. Apa saja itu keberagaman yang ada di Indonesia? Yang pertama, ada keberagaman suku. Yang kedua, ada keberagaman agama, ada keberagaman ras, ada keberagaman budaya, dan ada keberagaman gender. Di Indonesia di sini ada 5 atau dibagi 5 keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama kita akan membahas tentang keberagaman suku. Keberagaman suku di sini Indonesia mempunyai banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Ada apa saja di situ sukunya? Misalnya ada suku Kalimantan atau suku Dayak, kemudian ada suku Jawa. Kemudian apa sih itu pengertian dari suku? Suku di sini biasanya identik dengan kesamaan biologis, kesamaan historis atau sejarah, dan kesamaan budaya atau adat istiadat. Itu adalah pengertian dari suku. Di sini ada pendapat beberapa para ahli tentang pengertian suku. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang keanekaragaman agama. Keanekaragaman agama di sini Indonesia mengakui ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Apa saja itu anak-anak?
Yang pertama ada agama Islam. Yang kedua ada agama Katolik. Yang ketiga ada agama Protestan. Yang keempat ada agama Hindu. Yang kelima ada agama Buddha. Dan yang terakhir ada agama Konghucu. Itu 6 agama yang diakui di Indonesia. Ini bisa kalian lihat gambar-gambarnya dari tempat ibadah masing-masing agama. Ya, nanti bisa kalian cari sendiri itu ya contoh-contohnya agama-agama yang ada di Indonesia. Bisa tempat ibadahnya, kemudian nama hari rayanya itu apa, kitab sucinya apa. Nah, ini ada contoh-contohnya dari masing-masing tempat ibadah. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya. Di sini ada macam-macamnya. Kemudian ini ada yang terakhir ada Konghucu. Itu tadi keberagaman agama yang ada di Indonesia, atau ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Sekarang pengertian dari agama itu sendiri apa? Di sini ada pendapat beberapa para ahli tentang agama. Tetapi kesimpulannya dari pengertian agama di sini merupakan keyakinan yang diwujudkan dalam keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang berikutnya ada keberagaman ras. Keberagaman ras di sini A.L. Kroeber membagi ras di dunia menjadi 4. Mungkin ada yang tahu ada ras apa saja. Yang pertama ada ras Kaukasoid. Di situ bisa dilihat dari ciri-cirinya di situ. Kalau Kaukasoid berarti ras berkulit putih. Kemudian ada ras Negroid. Ras Negroid di situ ras atau orang yang berkulit hitam. Kemudian ada ras Mongoloid. Ras Mongoloid di situ berarti ras yang berwarna kulit kuning. Kemudian ada juga ras khusus. Ras khusus berarti di sini hanya terdapat di sebagian kecil negara yang ada di dunia. Itu bisa kalian lihat. Nah, ini bisa kalian lihat contoh-contohnya ya. Rasnya di sini, ini ada ras Negroid, ada ras Kaukasoid, ini ada ras Mongoloid, dan yang terakhir ada ras khusus. Kemudian yang berikutnya ada pengertian dari ras. Nah, apa sih itu ras? Mungkin ada yang sudah tahu ras itu apa. Ras itu berarti didasarkan pada biologis atau ciri fisik dari suku bangsa. Misalnya warna kulit, kemudian bentuk muka, dan banyak lagi yang lainnya. Ciri-ciri fisik yang bisa dilihat itu yang dinamakan dengan ras. Kemudian yang berikutnya ada keberagaman budaya. Apa sih itu budaya?
Di sini ada pengertian budaya dari pendapat beberapa para ahli. Bisa disimpulkan kalau budaya di sini berarti hasil karsa cipta dari suatu kelompok atau suatu individu, itu merupakan budaya. Nah, contohnya apa saja budaya yang ada di Indonesia itu? Budaya di sini bisa berupa misalnya tarian daerah, kemudian ada rumah daerah atau rumah adat, dan ada baju atau pakaian adat. Itu merupakan contoh dari keanekaragaman budaya. Dan yang terakhir ada keanekaragaman gender. Keanekaragaman gender di sini dibagi menjadi dua, ada laki-laki dan perempuan. Gender di sini didasarkan pada jenis kelamin. Ada laki-laki dan ada perempuan. Mungkin ada yang tahu gender itu apa, anak-anak? Gender di sini berarti perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin di sini bisa berupa status sosial, kemudian peranan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda-beda. Kemudian pengertian dari gender sendiri itu apa? Di sini beberapa para ahli mendefinisikan pengertian dari gender. Ada bermacam-macam pengertian gender menurut para ahli di sini. Tetapi intinya yaitu apa? Tadi gender itu merupakan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Bisa dibedakan menurut status sosialnya, perannya, fungsinya. Itu adalah gender. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami atau membahas materi pada hari ini, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas buat kalian. Tugas ini kalian kerjakan di selembar kertas. Kalian kerjakan di selembar kertas, kemudian waktu KPT kalian kumpulkan. Nah, tugasnya apa ini? Jelaskan pengertian dari yang pertama, jelaskan pengertian dari suku. Kemudian yang kedua, jelaskan pengertian dari agama, pengertian dari ras, pengertian dari budaya, pengertian dari gender menurut pemahaman kalian masing-masing atau menurut pemahaman kalian sendiri. Sampai di sini saya harap semuanya sudah jelas. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran atau materi pada hari ini, terlebih dahulu kita tutup materi ini dengan bacaan surat Al-Ashri. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.